البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nawaqidul Islam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki pembatal keislaman yang ke-8. Disimak baik-baik. Yang ke-8, matan bagian atas itu kalau ada kitabnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, as-saminu yang ke-8, pembatal keislaman yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Termasuk pembatal keislaman adalah membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ngartikannya gitu. Jadi ala itu memerangi biasanya. Mudhaharah membantu, muawanah menolong. Jadi artinya pembatal keislaman yang ke-8 adalah membantu dan menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Contohnya, orang musyrikin, orang kufar sedang memerangi kaum muslimin. Taruhlah orang-orang Yahud sedang menyerang kaum muslimin yang ada di Palestina misalkan. Kemudian ada orang muslim malah bantu dana orang-orang Yahud untuk memerangi kaum muslimin yang di Palestina. Nah, itu termasuk juga. Paham ya? Membantu di sini tidak hanya dana, senjata pun masuk. Misalkan membantu senjata, membantu makanan, membantu fasilitas, membantu alat-alat transportasi misalkan, masuk semua itu. Tapi membantu dalam rangka apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Diperhatikan ya. Nah, perhatikan dulu ya. Jadi pembatal yang ke-8 ini, seorang muslim, seorang mukmin membantu atau menolong orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Itu pembatal keislaman yang berapa? Yang ke-8. Kita baca dalilnya sekaligus, kemudian setelah itu syarahnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Dan barang siapa yang berloyalitas di antara kalian dengan mereka, orang-orang kufar, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kita lihat syarahnya, disimak baik-baik kitabnya, yang punya kitab, yang tidak didengarkan nanti biar tahu pembatal keislaman yang kita baca. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, bagian bawah itu syarahnya, as-saminu min anwa'ir riddah, yang ke-8 dari jenis-jenis kemurtadan adalah mudaharatul musyrikin 'alal muslimin. Mudaharatul musyrikin 'alal muslimin, menolong atau membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Pertolongan, bantuan bisa dengan dana, bisa dengan fasilitas, bisa dengan makanan, minuman, senjata, masuk semua itu. Intinya orang muslim tersebut menolong, membantu orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Karena ketika berperang pun makanan diperlukan, minuman diperlukan, fasilitas, sarana diperlukan, senjata diperlukan. Nah, ketika membantu hanya makanan saja, bantu orang musyrikin. Nah, ketika memerangi kaum muslimin kok membantu makanan, minuman, itu masuk juga, hati-hati. Padahal cuma apa? Makanan, minuman. Karena peperangan tersebut tidak mungkin tidak minum, tidak makan kan? Jadi ingat-ingat, bantuan tidak sebatas dengan senjata. Baik bantuan tersebut senjata, makanan, minuman, dana, itu masuk semuanya. Termasuk apa?
Pembatal keislaman. Mafhum? Hati-hati. Kita lihat berikutnya. Ai muawanatuhum, maksudnya adalah menolong mereka. Fal mudhaharatu ma'naha al muawanah, ini faedah. Mudhaharah itu maknanya muawanah. Yaitu menolong, membantu. Bi an tu'ina al kuffar ala qital muslimin wa adiyatul muslimin. Yaitu contohnya kamu menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin atau mengganggu kaum muslimin. Masuk juga. Paham ya? Jadi pembatal keislaman yang ke-8 apa Bang Zaki? Naam, menolong atau membantu orang-orang kufar di dalam memerangi kaum muslimin. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya, simak baik-baik. Wa kadzalika man ahabbal kuffar fa innahu yakfur. Penting. Dan seperti itu pula orang yang mencintai orang kafir, cinta dan orang-orang kafir, maka bisa terjatuh dalam kekufuran. Makanya kalau kita hanya bisnis, jual beli, transaksi, itu semuanya seperlunya, sebatasnya. Selebihnya sampai mencintai mereka, kemudian berteman dengan mereka, loyalitas dengan mereka, benarkan agama mereka, bahaya. Paham ya? Hanya sebatas transaksi jual beli saja kalau seandainya jual beli. Selebihnya memuji agama mereka, Masya Allah, si fulan tuh agamanya Yahud, agama Nasara, tapi orangnya baik, orangnya jujur, bahkan mengalahkan agama Islam, itu bahaya. Paham ya? Karena ujung-ujungnya ngejek-ngejek agama Islam nanti. Ujung-ujungnya apa? Mengajak agama Islam. Mafhum? Jadi pastikan barakallahu fiik ketika dagang jual beli atau transaksi atau semisalnya dengan orang kufar seperlunya. Jangan sampai masuk pada tingkatan memuji agama mereka, membenarkan keyakinan mereka, jangan. Kita lihat kata beliau wa hadza huwa tawalli. Inilah yang dikenal tawalli, loyalitas, loyal. Loyalitas itu kan cinta itu loh istilahnya ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya apa? Punya prinsip yang sangat besar, yaitu al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas, bara berlepas diri. Berloyalitas kepada kaum muslimin, mukminin, muwahhidin, berlepas diri dari orang-orang kufar, musyrikin dan yang semisal mereka. Al-wala wal bara. Wala berloyalitas, senang, cinta, kemudian bara berlepas diri. Mafhum? Naam. Termasuk definisi Islam apa definisi Islam? Apa itu definisi Islam? Sudah kita lewati berkali-kali. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Al-Ushul Tsalatsaah. Apa itu definisi Islam? Naam. Pertama, definisi Islam adalah al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Atau pertama, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaati. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi jangan cuma kesyirikannya aja, pelakunya juga berlepas diri. Faham? Maksudnya gini, maksudnya ada orang yang dia itu memang kegiatannya nyembah berhala, terus minta kepada berhala, minta kepada patung, minta kepada kuburan. Itu kan kesyirikan kan? Nah, kita ketika berlepas diri dari kesyirikan, otomatis pelakunya pun kita jaga jarak gitu loh. Paham ya? Bukan berarti kita berlepas diri kesyirikan kemudian akrab dengan pelakunya, berduaan, ngobrol, canda, kemudian berteman dengan pelaku kesyirikan, jangan. Karena apa? Karena khawatir orang menilai dikirain syirik itu boleh gitu loh. Paham ya? Berlepas dirinya dua-duanya, syirik dan pelakunya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya kan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Mafhum? Nah, demikian pula kebid'ahan. Ketika kita berlepas diri dari kebid'ahan, jangan cuma kebid'ahannya saja, pelaku kebid'ahan pun kita jaga jarak. Ya kan? Nah, jadi dua-duanya. Kebid'ahannya kita menghindar dan juga menjauh, berlepas diri, pelakunya pun kita juga sama. Jaga jarak, waspada, tidak akrab dengan mereka. Mafhum? Nah, kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang berloyalitas dengan mereka di antara kalian, maka sungguh dia termasuk bagian mereka. Yatawallahum bil munasarah wal mudaharah. Disimak itu yang punya kita. Berloyalitas dengan mereka dengan cara menolong dan membantu. Ingat-ingat, pertolongan dan bantuan tidak selamanya dana dan tidak selamanya senjata. Makanan, minuman, sarana, fasilitas masuk semuanya itu. Paham ya? Berbahaya, hati-hati.
an yatawallahum bil mahabbah, dengan cara yang lain berloyalitas dengan mereka dengan cara mencintai, cinta dengan orang kufar yang menyerang kaum muslimin, bangga dengan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Orang-orang Yahudi itu masya Allah ya, senjatanya bagus-bagus, senjatanya canggih-canggih, kaum muslimin itu kalah, kaum muslimin dibantai. Wah, berarti orang-orang Yahudi benar. Nah, hati-hati, hati-hati barakallahu fiik. Nah, jangan sampai muji-muji mereka. Orang Yahudi dan Nasara tempat kembalinya kemana? Neraka semuanya itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara. Di mana tempatnya? Fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lihat, di neraka tempat mereka. Jadi jangan pernah muji agama mereka, bangga dengan kekuatan milik mereka, jangan. Kaum muslimin kita doakan semoga diberi pertolongan dan kekokohan, caranya gitu. Fa innahu yakfur, maka sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffar fayakfur bidzalik, karena orang tersebut mencintai kekufuran dan mencintai orang-orang kafir, maka dia terjatuh dalam kekufuran dengan sebab perbuatan tersebut. Mafhum? Antum dan kita ketika bisnis jual beli itu kadang-kadang tidak terlepas dari orang kafir kan? Nah, jual beli transaksi, nah seperlunya, tahu seperlunya ya, seperlunya transaksi ijab qabul jual beli selesai. Tapi kalau sampai akrab dengan mereka, muji agama mereka, kemudian apa barakallahu fiik, memuji keyakinan mereka, jangan. Apalagi toleransi yang berlebihan. Selamat hari raya Natal katanya. Al-Sunnah kok ikut mengucapkan selamat hari raya Natal. Paham ya? Kalau dia seorang suri salafi, paham, lakum dinukum waliyadin, itu ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku dan untuk kalian agama kalian. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai termakan syubhat toleransi akhirnya berlebihan gitu loh. Selamat hari raya Natal katanya. Enggak usah mengucapkan selamat hari raya Natal, wala tahun baru enggak usah. Paham ya? Mengingat kematian aja berat kok. Mengingat tahun baru semangat. Iya kan? Kemarin malam tanggal 1, tanggal 31 malam itu, ya kan? Mengingat malam tahun baru katanya. Wah, heboh jam 12 malam meledakkan petasan. Petasan yang diledakkan itu kalau di jumlah total seluruh Indonesia itu 1 M mungkin harganya. Seluruh Indonesia loh ya mungkin ya. Karena itu ketika mereka meledakkan itu harganya mahal-mahal itu. Paham ya? Mungkin satu orang bisa mengeluarkan biaya sekian juta untuk mercon petasan. Lah kalau se-Indonesia, coba. Nah, barakallahu, padahal memperingati sesuatu yang tidak ada contohnya gitu loh. Suruh ingat kematian, mau nggak mereka? Berat, tapi ingat tahun baru menurut mereka Masehi lagi. Memperingati tahun baru Hijri aja nggak ada dalilnya, yang Hijri loh ya, yang Muharram, Safar itu aja nggak ada dalilnya. Apalagi yang Masehi, tahun baru orang kufar. Allahul musta'an. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, kaum muslimin secara umum tahu dalam artian mana yang budaya orang kufar dan mana yang budaya kaum muslimin. Mafhum? Nah, jadi jangan sampai memperingati tahun baru semangat tapi memperingati kematian enggak mau. Wah, lupa dengan apa keadaan dia, bagaimana kalau mati, bagaimana. Tapi memperingati tahun baru semangat sekali. Allahul musta'an. Nah, itu sekedar selingan bahwasanya ketika kita berhadapan dengan orang kafir, untuk toleransi tadi jangan berlebihan. Paham ya? Biarkan mereka urusan mereka, agama mereka, kita punya agama kita. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Tapi kalau kita mengucapkan selamat hari raya mereka, jangan. Paham ya? Nah, karena hari raya kaum muslimin yang perlu diagungkan dan juga dibanggakan 2 dalam setahun. Idul Adha sama Idul Fitr, dah itu aja. Paham ya? Nah, kita kan cuma mengucapkan aja Ustaz, sama aja. Nggak usah mengucapkan ngapain, lewat aja. Nggak usah selamat hari raya Natal untuk toleransi katanya. Allahul musta'an. Tidak ada. Kita lihat berikutnya dikit lagi barakallahu fiik, kata beliau, idza ahabbahu ma'nahu, apabila orang tersebut mencintai orang-orang kafir, maknanya adalah annahu lam yunkir kufra. Allahul musta'an. Maknanya orang tersebut tidak mengingkari kekufuran. Wa man lam yunkirul kufra fahuwa kafir. Dan barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kekufuran, maka dia kafir. Ini hati-hati ini.
Maksudnya mengingkari bagaimana? Pengingkaran ada 3. Yang paling utama dengan apa? Dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan apa? Dengan hati. Harus ada itu. Kalau tidak ada pengingkaran, la hati wala tangan wala lisan, berbahaya. Terjatuh dalam kekufuran ini. Mafhum? Seperti misalkan hari raya orang kufar, kita ngingkari nggak kita? Ngingkari, tapi nggak perlu kita datang gereja kemudian kita hancurkan, itu nggak perlu. Paham? Karena mungkin kalau gitu kita lakukan, mafsadahnya besar. Jadi ketika nggak mampu dengan tangan, lisan suarakan. Jangan ikut-ikutan memperingati budaya orang kufar. Jangan ikut-ikutan peringati hari raya orang kufar. Kalau dengan lisan pun disumbat, nggak boleh juga. Kalau pemerintah misalkan, hati kita sudah ada pengingkaran. Paham ya? Tapi kalau nggak ada pengingkaran lah hati wala lisan wala tangan, Allahul musta'an. Tidak ada lagi sekecil bisawi keimanan di dalam hatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi pengingkaran yang paling minim hati. Pengingkaran dengan hati. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah awal ayah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahud dan Nasara sebagai pelindung atau teman. Pelindung, teman, sahabat, jangan. La tatawallahum la bimudaharah wala bimahabbah wala bimuawanah. Jangan kalian berloyalitas dengan mereka, tidak dengan membantu, tidak dengan mencintai, tidak pula dengan menolong. Biarkan. Mafhum? Ini secara global dipahami baik-baik. Adapun kalau seandainya ada orang kafir, dia mau meninggal dunia, dia memerlukan darah. Para ulama bahas itu. Darah, nah perlu donor darah. Boleh nggak kita mendonorkan darah kita biar orang itu hidup? Misalkan dia di rumah sakit terbaring gitu ya, memerlukan darah 8 orang atau 9 orang atau 7 orang lah taruhlah misalkan. Sudah dapat taruh 7 orang, dapat 6 kurang 1. Kemudian posisi kita seorang muslim di situ dan darahnya cocok O misalkan atau AB misalkan. Paham ya? Nah, boleh nggak kita donor di situ? Nggak boleh? Nggak boleh? Para ulama membolehkan. Kenapa? Karena kaitannya masalah kehidupan di situ. Paham ya? Seperti halnya contohnya orang kafir kecelakaan di jalan. Kita tahu itu tetangga kita orang kafir dia. Tabrakan gitu, jebret misalkan. Nah, nggak ada orang lain nolong atau diam aja. Orang kafir ini. Biarkan aja mati. Jangan, itu kalau kaitannya dengan masalah nyawa dan juga masalah kehidupan seperti itu, kembali ke definisi umum barakallahu fiik. Sebutkan sana barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seakan-akan yang menghidupkan semua manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi ada pembahasan tersendiri masalah itu. Bisa dipahami? Nah, ada kecelakaan orang kafir, tetangga kita misalkan. Kita kenal dia tetangga kita orang Yahud, orang Nasara misalkan. Kecelakaan di jalan. Enggak ada yang nolong. Antum biarin aja, biarin aja kafir. Atau bagaimana? Ditolong masuk rumah sakit selesai. Semoga hatinya lunak masuk Islam, itu caranya gitu. Ambil sisi ta'liful qulub namanya. Paham ya? Ta'liful qulub. Mafhum? Karena apa? Karena itu kaitannya lain lagi masalah kehidupan dan kematian di situ ya. Jadi tidak ada larangan di situ. Tapi kalau bangga dengan agama mereka, memuji agama mereka, cinta dengan mereka, akhirnya menghinakan agama kaum muslimin, jangan. Kita lihat sini. Wa may yatawallahu minkum, diperhatikan simak itu, barang siapa yang berloyalitas dengan mereka di antara kalian, yakni minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, cinta dengan mereka, fa innahum minhum, maka sungguh orang tersebut termasuk mereka. Yakunu minal yahud wan nasara, maka orang tersebut menjadi dari kalangan orang Yahud dan Nasara. Hada dalilun ala riddatihi. Ini dalil yang menunjukkan atas murtadnya orang tersebut. Sumaqal innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kemudian Allah Taala mengatakan sesungguhnya Allah Taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, fasammahum zalimin. Maka Allah Taala menamakan orang-orang musyrikin dengan apa? Orang-orang yang zalim. Kenapa kok bisa? Karena orang musyrik itu zalim atau tidak? Zalim enggak? Zalim. Karena kezaliman terbagi menjadi berapa? 3 kan? Zalimnya seorang hamba kepada dirinya, zalimnya seorang hamba kepada yang lainnya, zalimnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala berupa apa? Kesyirikan. Sebagaimana ucapan siapa itu? Luqman Al-Hakim kepada anaknya mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka
la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian satu ayat lagi perhatikan, Allah taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum apa? Bidzulmin. Dzulmin apa itu? Syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dzulm, kesyirikan artinya itu. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.